Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Nizar dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Siapa sih zaman sekarang ini yang nggak tahu tentang COVID-19? Penyakit menular yang bikin kita semua jadi harus ada di keadaan seperti sekarang ini. Nggak boleh keluar rumah, harus jaga jarak, jaga kebersihan, nggak boleh kumpul sama teman-teman, dan masih banyak lagi kegiatan kita yang terhambat gara-gara penyakit menular ini. Kalau kata WHO, COVID-19 ini disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, pada bulan Desember 2019 lalu. Kadang suka mikir nggak sih, kok bisa ya virus sekecil ini itu bikin seluruh dunia jadi serepot ini? Kalian heran? Atau malah jadi penasaran sama virus kecil yang nakal ini? Seperti yang kita semua tahu, COVID-19 ini sudah menginfeksi jutaan manusia di seluruh dunia. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk maupun saat bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh pada mata, hidung, ataupun pada mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang itu terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Dan tanpa sengaja menghirup droplet dari si penderita. Nah, jika virus corona sudah masuk ke dalam tubuh, virus akan masuk ke saluran pernafasan dan menuju ke sasaran utamanya, yaitu pada paru-paru. Virus akan menempel pada membran sel, dan dari situlah materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Saat virus ini berkembang, virus mulai menginfeksi ke sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasanya menyerupai gejala flu, dimulai dari rasa nyeri pada tenggorokan, batuk kering, pilek, demam, dan sakit pada kepala. Setelah itu bisa juga muncul pneumonia, radang paru-paru, dan gangguan pernafasan akut lainnya. Terlihat seramnya, namun ternyata tidak semua penderita COVID-19 akan mengalami gejala serius. Ada pula orang-orang yang terinfeksi dengan gejala ringan, bahkan tanpa ada gejala. Tapi bukan berarti virus ini menjadi tidak berbahaya ketika tidak bergejala. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar informasi mengenai hypoxia yang merupakan kondisi di mana berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh tanpa menimbulkan gejala. Orang-orang yang terinfeksi COVID dengan gejala ringan bisa saja mengalami hypoxia. Tentu saja kondisi ini sangat berbahaya bagi tubuh, mengingat oksigen sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, setelah kita banyak tahu tentang COVID-19 ini, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari virus kecil yang jahat ini? Informasi yang ada di berbagai media sangat beraneka macam tentang COVID-19. Ini cukup menyebabkan masyarakat menjadi bingung. Maka dari itu, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa sih 5M itu? M yang pertama, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu juga merupakan salah satu protokol kesehatan yang paling efektif loh untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian M yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19,
WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Namun, selang beberapa waktu, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang baik yang sakit ataupun yang sehat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Lalu M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Di dalamnya disebutkan bahwa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang yang bicara, batuk, ataupun yang bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak dimungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis yang lainnya, seperti pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Kemudian M yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Penting bagi kita untuk menjauhi kerumunan ketika berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau merasa tidak enak badan. Dan M yang terakhir atau yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus ini bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk terpapar virus yang jahat ini. Oleh sebab itu, jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tetaplah berada di rumah saja. Selain penerapan 5M, pencegahan penyebaran COVID-19 ini juga dilakukan dengan cara vaksinasi. Hingga saat ini, vaksinasi dinilai sebagai upaya yang paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah pemberian antigen yang dapat merangsang pembentukan imun atau antibodi sistem imun di dalam tubuh kita. Sebenarnya sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami ketika seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki krisis kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan melaksanakan vaksinasi. Meskipun vaksinasi tidak 100% dapat melindungi seseorang dari infeksi virus, namun vaksinasi dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 ini juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kita sebut dengan kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Mungkin ada sakit bawaan atau sudah tua gitu. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19 ini tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona ini. Hingga saat ini, beberapa pihak masih terus mempertanyakan perihal keamanan dari vaksin COVID-19 yang beredar. Jangan khawatir, karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi, vaksin COVID-19 ini telah memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu, serta pertimbangan bahwa kemanfaatan lebih besar daripada risikonya. Kita semua tentunya berharap pandemi ini segera selesai ya. Jadi, ayo terus kita terapkan protokol kesehatan 5M dan jangan lupa vaksinasi biar cepat bisa jalan-jalan lagi, main bareng temen lagi, terus kumpul-kumpul, ngopi-ngopi gitu ya, sabi kali ya.
tanpa takut terkena virus COVID-19 ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.